Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada kawan-kawan tentang manajemen counter service handphone. Termasuk di dalamnya saya akan menyampaikan SOP terima servis. Ketika kita membuka suatu usaha, ya tentu skill atau keterampilan yang pertama harus kita kuasai adalah keterampilan tentang atau seputar jasa yang kita jual. Tentu di sini adalah servis handphone. Kemampuan servis handphone tadi, jika tidak kita lengkapi, tidak kita sandingkan dengan kemampuan untuk menjual bisnis kita, untuk menjual jasa kita, kemudian untuk mengelola bisnis kita, maka bisa dipastikan bisnis tersebut, usaha tersebut tidak akan bisa berjalan dengan mulus. Saya jamin itu. Berapa banyak sultan-sultan yang buka usaha, tapi rontok di tengah jalan. Bukan hanya cerita tentang berapa besar modal yang kita keluarkan untuk membangun bisnis tersebut, tetapi bagaimana tentang kita mengelola bisnis tersebut sehingga bisa bertahan atau bahkan bisa sesuai dengan ekspektasi kita, yaitu keuntungan yang berlimpah. Ya. Jadi pada kesempatan ini kita belajar bersama. Tentu saya, Mbak Tommy ya, punya bisnis beberapa. Bahkan kalau dari segi pengalaman bisnis, bukan setahun 2 tahun. Bukan 5-6 tahun. Bukan 10-11 tahun. Tetapi sudah 25 tahun saya berbisnis. Jatuh bangun dalam mengelola bisnis tersebut sudah sangat jelas. Tapi alhamdulillah bagian terakhir sejak 2008 sampai hari ini bisnis saya yang saya geluti yaitu servis, kemudian pelatihan teknisi handphone, alhamdulillah bisa bertahan. Nah, dari situlah saya banyak belajar. Baik belajar dari pengalaman sehari-hari, tentu juga dibimbing oleh guru-guru, oleh coach, oleh para pendamping, sehingga bisa bertahan. Dan pada kesempatan ini akan saya share kepada kawan-kawan semua. Judulnya ini Pondasi Kokoh Membangun Bisnis, ya kan? Keren ya, totalitas yang pertama. Jadi kita sebagai teknisi handphone jelas ya harus menguasai apa yang kita lakukan, apa yang kita jual, apa yang kita bisniskan di bidang kita secara totalitas. Masuk sih pengusaha servis handphone nggak paham pakai multitester, kan lucu. Nggak paham pakai power supply, nggak bisa nyetak IC dan lain sebagainya. Nah ini sebagai dasar ya, sebagai pondasi kita dalam memulai bisnis. Tentu kita harus profesional, betul-betul juga menguasai. Tidaklah harus betul handal-handal banget gitu ya bahasanya ya. Tidak harus sakti-sakti banget lah. Tapi paling tidak kita tahu dalam seluk-beluk perservisan. Jangan sampai nanti bosnya, ya kalau kita jadi bos, atau bahkan kita sebagai sekaligus teknisi, ya bisanya bacot doang. Nanti rata-rata kerjaan kita lempar. Boleh? Boleh. Tetapi itu tadi tidak bisa totalitas, tidak bisa tentu menghasilkan hasil yang maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu pula kita harus kuasai manajemen, pengaturan, pengelolaan dari bisnis kita tersebut. Harus jelas dong administrasinya seperti apa. Ada nota terima servis dari konsumen, ada buku besar, ada data pemasukan, ada data pengeluaran. Lebih-lebih lagi, keuangan harus betul-betul kita atur sedemikian rupa sehingga tidak tercampur aduk. Mana pengeluaran pribadi, mana pengeluaran keluarga, mana pengeluaran bisnis, harus betul-betul tercatat. Ya, tercatat. Walaupun nanti realitanya kadang untuk di awal uangnya tidak jelas, tidak ada duitnya. Ya, tapi yang penting ada pencatatan. Kemudian kita sudah punya ilmu, sudah punya manajemen pengaturan yang mantap. Tapi kita tidak pandai memasarkan jasa kita.
sepi, nyenyet. Nah, ini juga masalah. Dan ini juga terjadi pada diri saya. Jangan kira Mbah Tommy buka counter langsung rame, gitu kan ya. Langsung jos, gandos, kotos-kotos. Enggak. Ya. Kita butuh pemasaran, apalagi zaman sekarang. Saingan bisnis luar biasa banyaknya. Di ruas Jalan Gajah Raya, tempat MQ Cell, counter saya, di situ sudah sangat banyak sekali servis handphone. Ada lebih dari 5 counter. Lebih dari 5 counter. Kalau saya absen aja ya, Jalan Gajah Raya itu, mulai dari counter saya sendiri. Counter saya, MQ Cell. Di depan saya ada bedah ponsel. Maju dikit ada mekanik. Ya juga terima servis. Jual spare part juga. Maju lagi ada JPS. Jual spare part, terima servis juga. Maju lagi sedikit ke arah Masjid Agung, ada APAK. Ya servis ya, spare part juga. Sudah 5 ya. Berkah ponsel, itu ada 3 di Jalan Gajah. Ada 8 sudah. Ada Azahra, 9. Saya ada satu yang nggak tahu judulnya itu apa, nama konternya. Mobile service. Ada Krishna, ada servisin aja. Ada ini iPhone original. Hampir 15 yang ada namanya. Belum yang buka di rumah. Wah, ngeri, coy. Ya. Jadi kalau kita tidak bisa memasarkan, kalau kita tidak bisa menjual, baik itu secara online ataupun secara offline, jasa kita, memberi pengumuman, apa istilahnya? Ya bukan branding ya. Ya ini pemasaran. Maka ngenes. Alhamdulillah, ya alhamdulillahnya MQ Cell ini menangnya apa? Menang di umur. Sejak 2008 di Jalan Gajah. Walaupun dari counter kaki 5. Dari kaki 5 pindah ke ruko, dari kios ya. Dari kaki 5 ke kios ke ruko. 15 tahun ya, 15 tahun. Alhamdulillah terbantu oleh umur. Ya, jadi rata-rata orang di area Gayam Sari sudah tahu lah. Tapi bagi kawan-kawan yang baru, contoh, tidak usah jauh-jauh. Saya di Magic, ya, Magic Service. Sudah 3 tahun ini. Ya, alhamdulillah baru bulan-bulan inilah, ya, bulan-bulan inilah yang nampak. Omset baru tampak 20 juta ke atas. Ya. Kemarin-kemarin sebelumnya ngenes. Tapi sebenarnya ini juga terjadi di MQ Cell sebelumnya. Tahun-tahun pertama kita di ruko, kalau tahun awal buka sih saya masih single factor teknisinya. Tahun ketiga keempat saya sudah panggil kernet. Ada Mas Alip di situ, ada Sunu, ada Mas Dodi. Tapi dengan bertambahnya teknisi, bertambahnya kernet, tentu bertambah pengeluaran. Pemasukan masih kecil. Nah, itu ngenes itu. Sehingga apa? Mulailah manajemen kacau. Ya, jadi ini sedikit cerita. Kenapa saya bikin susunan materi seperti ini. Ini sebenarnya memang riwayat pribadi. Bukan, saya tidak pernah belajar ilmu manajemen khusus, baik dari buku, dari coach, gitu ya. Murni pengalaman pribadi. Di awal, kalau saya lihat, saya ingat-ingat, di awal, ketika saya buka counter, ya buka seperti orang biasa jualan. Dasar istilahnya kalau orang Jawa di sini kan ya. Buka counter, tek, udah. Mau ada orang mampir, tidak ada mampir, wes walau alam. Tidak ada yang dilakukan. Yang penting buka pintu, ya. Bikin plang itu seadanya, tidak ada aktivitas pemasaran sama sekali. Pindah ke kios juga begitu, sama. Ya, sama. Kemudian pindah ke ruko juga kurang lebih sama. 3 tahap saya dalam menjalani bisnis servis ini. Dari kaki 5, kios di atas selokan. Kemudian pindah ke ruko. Nah, yang terjadi apa? Perjalanan panjang tersebut sangat melelahkan kawan-kawan. Ya. Masih mending istilah kata makan seadanya. Ya. Kalau makan enggak, seingat saya enggak ada masalah lah, ya, enggak ada masalah.
Yang masalah apa? Pemasukan lebih kecil daripada pengeluaran. Yang terjadi ada bank pelcit, bank titel, kartu kredit, rentenir. Nah, orang biasa yang sok tidak mau disebut rentenir tapi lebih kejam dari rentenir dengan judul teman, bantu temen nih, tapi bunganya 20% gitu kan ya. Keren ya. Nah, jadi itu sejarah perjuangan, sejarah masa lalu. Nah, saya tidak pengen kawan-kawan mengalami hal yang serupa. Ya. Tidak mengalami hal yang serupa. Bagaimana caranya? Ya, tentulah kawan-kawan sekalian harus memaksimalkan kemampuan kawan-kawan sekalian dalam mengelola bisnis tersebut. Panjang ya prolognya ya. Kenapa? Karena cerita ini. Nah, justru ya alhamdulillah ternyata pengalaman inilah yang menjadi guru utama bagi saya ya, dengan tidak mengenyampingkan pelajaran-pelajaran, ilmu-ilmu dari coach-coach ya. Di sini saya ada teman namanya Ustadz Ananta, itu luar biasa juga. Bagaimana menjalankan bisnis secara syar'i, ya, baik mulai dari permodalan, akad kalau terjadi kerjasama, kemudian dalam pelayanan, kemudian tentu ada nama Ustadz Amni Nurbaits yang minggu lalu kita live streaming juga tentang fikih muamalah. Ada Coach Mirza di sini selaku teman, ya kakak, abang saya istilahnya, saking saya berterima kasih kepada beliau, orang lain yang menjadi saudara. Kemudian dia juga sebagai coach mendampingi saya dalam berbisnis, mumet-mumet dikit ya, konsultasi, ngobrol. Poin pertama ya, dari poin pertama yaitu mengenai ilmu. Jadi dalam bisnis kita harus punya ilmunya terlebih dahulu. Tadi sudah saya sampaikan, kita mau terjun bisnis, tapi kita nggak menguasai bidang yang kita bisniskan. Bisa pakai banget, tapi siap-siap makan hati. Siap-siap kena tipu karyawan. Siap-siap ditipu orang lain. Mungkin kalau kita nanti dalam berbisnis melibatkan orang lain, pihak ketiga, counter lain tempat kita ngelempar servisan misalnya. Maka kalau kita tidak punya ilmunya, misalnya tadi teknisi handphone, servis handphone. Kalau kita jualan kue, ya kita harus ahli dalam bidang perkuean. Kalau kita jual jasa travel, ya kita harus ahli tentang pertravelan. Di mana tempat wisata, bagaimana sewa bis, bagaimana tarif sopir dan lain sebagainya. Itu bidang orang lain ya. Yang di kita ini, ilmu keahlian kita yaitu servis, ya kuasai total. Saya sendiri, kawan-kawan, paling tidak 2 kali ikut kursus. Kalau pertama ya kursus abal-abal lah ya, hanya betul-betul dasar tapi tidak ditekuni, hanya ngambil titel teknisi gitu aja, teknisi handphone di awal. Terus karena ada permintaan pasar, ada yang, bang, wah servisannya bagus, saya pengen buka counter, ajarin dong bang, gitu kan ya. Akhirnya saya berpikir, wah ini nggak bisa, kalau saya dengan ilmu yang ada untuk ngajarin orang lain nggak bisa, saya harus kursus lagi. Akhirnya saya kursus lagi di Jakarta, di V3 Jakarta tahun 2005. Ya, habis servis baru saya buka LPK tahun 2005 di Pontianak. Nah, jadi sekali lagi kita harus betul-betul menguasai apa yang kita bisniskan. Ini yang pertama. Yang kedua, ilmu bisnisnya. Kalau dalam Islam kemarin yang kita dengar kajiannya sama-sama, ada namanya ilmu fikih muamalah, ilmu perdagangan, ilmu dagang itu aja. Ya. Mau dagang, nggak paham ilmu dagang, iya ditipu orang. Berapa harga kulaan, berapa harga jual gitu ya. Kalau dulu dari saya kecil itu memang dari keluarga dagang, dari keluarga bisnis, sudah tinggalnya ya di pasar, dan alhamdulillah otomatis karena di pasar itu sebagian besar etnis Tionghoa, Chinese, ya saya pun bisa berbahasa Chinese.
Bahkan kakak-kakak saya itu juga lihai berbahasa Madura. Karena di pasar itu, di pasar Matang Suri, Kecamatan Jawai, Sambas itu, sebagian juga kawan-kawan dari etnis Madura. Jadi ya ayah saya, kakak saya, beberapa sepupu itu ya lihai berbahasa Madura. Kalau saya cuma bisanya apa? Derema kakek cong. Derema. Ya derema. Derema ya kemana ya? Kamu cong, kacong itu nak gitu ya. Nang gitu. Nanti kita belajar bahasa Madura dengan Bang Raufik di sini. Jangan lupa ini di-cut ya, Bang Yep, untuk dalam aplikasi. Jadi video ini juga akan kita masukkan ke dalam aplikasi nanti. Oke, baik kan kawan sekalian. Jadi ilmu layanan kita itu kita kuasai, ilmu muamalahnya juga kita kuasai. Ini ada ilmu yang namanya psikologi, psikologi konsumen. Ya, bagaimana kita memahami sifat-sifat karakter konsumen. Sehingga apa? Isinya ya closing. Orang yang tadi tidak pengen servis, dari penjelasan kita, dari bagaimana kita meraih hatinya, memahami sifatnya, sehingga yang tadinya cuman datang tanya-tanya, jadi beli jasa kita. Bahkan dengan psikologi konsumen ini, ya, yang tadinya cuman mungkin handphone dia doang yang rusak, next time baru selesai servis nih, dia bawa lagi handphone yang lain yang rusak. Entah itu handphone dirinya sendiri, keluarga, tetangganya bila perlu. Kenapa? Saking senangnya dengan kita. Harus kita pahami. Ini penting banget. Dan alhamdulillah ya kawan-kawan, ya mungkin karena memang sudah bakat dagang, bakat bisnis dari kecil, dari gen, ya dari gen keluarga, saya sendiri, alhamdulillahirabbil alamin, sampai hari ini efeknya terasa. Nah, jadi dalam bisnis, kalau 3 ilmu ini kita kuasai, wah siap tempur kita. Mau dibontang-banting, mau dihajar sama konsumen dengan bahasa apapun, ya. Kenapa? Termasuk psikologi konsumen ini di sini isinya apa? Tidak boleh baper. Konsumen bilang, wah tempatmu mahal, di sana loh ganti LCD cuma 100.000, langsung aja bilang, ya sudah pak, servis aja di sana. Itu baper namanya. Contohnya bagaimana? Yang baik. Kalau menurut saya loh ya. Oh ya pak, wah mantap itu. Cuman gini pak, memang ada rupa ada harga. Kalau di sana 100, ya kita belum tahu nih kualitas LCD-nya bagaimana. Coba tadi kalau baper, ngamuk kan? Ditawar orang harga layanan kita, ngamuk kadang. Nah, ini di sini psikologi nih. Termasuk psikologi, bukan psikologi konsumen saja, psikologi pribadi. Ya, psikologi pribadi ini harus kita kendalikan. Istilahnya apa? Emosional kita. Ya, masuk semua di sini. Ya, kawan-kawan belajarlah, coba cari di Google ya apa psikologi konsumen itu seperti apa gitu. Ada karakternya. Banyak-banyak belajar. Di sini saya cuman ngelis saja. Hanya menyampaikan pengalaman saja. Berapa banyak Mbak Ika dapat tips dari konsumen? Dibawakan buah, dikasih uang tips, ya. Kenapa? Karena berhasil memikat hati pelanggan. Ya, memang tidak ada pelajaran khusus, cuman saya hanya mengingatkan saja kepada kawan-kawan, ayo dalam melayani konsumen jangan sampai baper. Dan seramah mungkin. 3 disiplin ilmu ini harus kawan-kawan kuasai. Pelan-pelan. Tidak ada ilmu yang instan. Tidak ada ilmu yang sakdek, saknyet, celing, satset, jadi. Yang penting kita harus tahu dulu, kemudian berusaha untuk mempelajarinya, kemudian apa yang kita pelajari itu harus kita terapkan, sehingga kita akan merasakan manfaatnya. Itu 3 poin dari keilmuan. Poin yang kedua, seperti yang di slide tadi saya sampaikan, bahwa kita harus punya ilmu atau menerapkan manajemen. Mengatur bisnis kita dengan sebaik mungkin. Apa yang harus kita manajemen? Apa yang harus kita atur dalam bisnis kita? Yang pertama,
Jangan sampai kita tidak punya administrasi, tidak punya pencatatan. Kawan-kawan sekalian, di sini akan saya perlihatkan bagaimana kita mengatur pencatatan sederhana hanya menggunakan aplikasi bawaan dari Google, yaitu Spreadsheet. Di sini saya perlihatkan. Nah, di sini kita bisa memantau. Nah, di dalam administrasi ada yang namanya nota. Jadi setiap transaksi kita wajiblah dilampiri dengan nota. Jadi langkah awal tentu ketika kita bertransaksi dengan konsumen harus ada tanda bukti. Nota ini wajib, kawan-kawan. Baik nota rangkap ataupun tidak. Ya, kalau kita malas terlalu banyak, ya enggak usah rangkap pun enggak apa-apa. Hanya khusus ngasih konsumen. Syukur-syukur lagi rangkap 2. 1 buat konsumen, 1 buat kita. Kemudian, selain ada nota, wajib pula ada yang namanya pembukuan. Jurnal istilahnya. Jurnal service. Jurnal service ini berisi rincian data konsumen. Berisi rincian data konsumen seperti ini. Misalnya contoh, kita buka bulan lalu, November user ini. Jadi halaman spreadsheet ini terdiri dari banyak halaman. Ini dari rincian beberapa bulan. Ini mulai dari Mei. Jadi setiap bulannya itu di sini saya cantumkan yang namanya ada data user, ada pembukuan atau jurnal, kemudian ini konsumen ya. Book ini pembukuan keseluruhan per tanggal ya. Terserah sih, namanya bebas. Yang penting kita bisa mengidentifikasi nanti oh isinya jurnal itu ya data-data kerusakan dari konsumen gitu. Kenapa saya memilih spreadsheet? Karena ini juga bisa dibuka di handphone, Jadi seperti ini. Jadi apa yang tadi kita lihat di sana, ini ada di sini ya. Ini asbaknya tak sisihkan dulu. Wah, masa mejanya berantakan ya. Nah, seperti ini. Ya. Tuh, kita lihat. Apa tadi yang terakhir dibuka? Pembukuan Magic di sini ada tercantum. Tinggal kita buka. Jadi apa yang kita lihat di sana juga tampak di sini. Nah, ini. Desember misalnya pembukuannya. Nah, ini udah sampai tanggal 2 hari. Ini hari ini baru 200.000 ini kan. Ya. Ini belum finish. Belum finish. Pemasukannya, gaji belum dikeluarkan. Spare part baru dicantumkan sedikit ya. Ini belum, masih on the way. Nah, ini yang kemarin masuk 5 biji, lumayan lah ya. Kemudian hari ini baru dua yang masuk yang dikerjakan. Kalau untuk masuknya sudah ada berapa hari ini? Tanggal 2. 1, 2, 3. Dari 3 yang masuk sudah ada yang hijau. Jadi warna hijau ini menandai handphone yang sudah diambil. Ini kalau kita lihat contohnya yang November user seperti ini. Oh, yang bulan November ada juga yang belum selesai nih, ada warna putih ini. Ya. Nah, jadi kalau keterangan warna dari sini, nanti ini akan di-share contohnya oleh Mbak Ika di grup. Ya. Warna hijau itu yang sudah diambil. Kemudian warna biru sudah dikerjakan tapi belum diambil. Warna merah cancel, warna putih itu belum jadi. Ini contoh pembukuannya seperti ini. Nah, baik kawan-kawan sekalian. Jadi balik lagi kita harus ada administrasinya. Untuk apa? 1, nota ini sebagai bukti otentik bahwa orang itu servis di tempat kita. Jangan sampai ada orang servis, kemudian dia datang, "Bang, ngambil HP bang." Waduh, atas nama siapa ya Pak? Nggak dikasih nota kemarin, gitu kan. Nah, ini bahaya. Pernah terjadi, ada orang datang mau ngambil servis, dia nggak bawa nota, padahal yang mau ngambil itu bukan yang punya barang. Jadi nota ini untuk antisipasi banyak hal. Ya, di situ ada riwayat, servisan dan lain sebagainya. Nah, jadi nota ini harus atau wajib ada.
Kemudian ada jurnal service tadi berupa pembukuan di spreadsheet ya. Nah, pencatatan keuangan semuanya ada di situ. Kemudian ya tentulah sebagai hasil akhir setiap bulannya harus ada neraca. Neraca sederhana saja, rugi laba, berapa untungnya, berapa total pengeluaran. Ya, di situ harus kita jelaskan. Walaupun di sini ada sebenarnya tadi ya. Di pembukuan ini sudah ada. Nah, nampak nih pemasukannya berapa, pengeluaran itu terdiri dari gaji, spare part, tabungan, ya, operasional. Nih kalau kita lihat untuk di Magic ya, ini di Magic bukan di MQ Cell. Nah, di sini nampak nih 24 juta penghasilannya bulan lalu. Kemudian gaji yang dibayarkan 8 juta. Ini apa ini? Spare part-nya makan sekian. Kemudian ini apa ini? Tabungan ya, ada tabungan. Tabungan ini dipakai buat bayar kontrakan biasanya. Sebenarnya ya kalau mau lebih baik lagi, ya mau lebih baik lagi, tabungan ini nanti sendiri ya supaya tidak diganggu gugat. Kalau di Magic tabungan masih bisa diganggu gugat. Ya, seharusnya di sini ada sewa tempat. Jadi dikeluarkan setiap hari. Bisa enggak kayak gitu mungkin? Ya, nanti untuk bulan Desember Mbak Ika coba untuk sewa tempat itu kita pisahkan sendiri, jangan 300 gini langsung. Nah, operasional ini nanti apa saja juga kita keluarkan, termasuk minim. Ini kalau mau ditambahkan ya. Di sini ditambahkan saja misalnya WiFi. WiFi setiap harinya itu misalnya sebulan 500, berarti seharinya berapa? Nah, itu harus kita keluarkan. Listrik misalnya. Nah, di sini kan ada operasional nih. Makanya kadang operasionalnya naik turun nih. Coba mungkin supaya lebih rinci, boleh ini dipisah-pisah, Mbak Ika. Kira-kira nanti supaya apa? Supaya tabungannya tidak terganggu. Misalnya kita bisa nabung 50.000 aja sehari, itu betul-betul murni pure sebulan bisa 1.500.000, sudah save itu gitu loh. Kalau mau kita pakai ya kita pakai, kemudian nanti bisa dikembalikan lagi. Sehingga nanti apa? Endingnya setiap tahun, setiap jangka waktu sekian lama kita punya tabungan yang real. Seperti itu. Jadi gaji dikeluarkan, spare part dikeluarkan. Tambah apa lagi? Ya. Nah, nanti ini saya tulis apa nih di sini? Misalnya administrasinya harus apa? Pisahkan. Ya, ini di keuangan nanti ini ya. Jadi di keuangan memang berkaitan dengan administrasi juga. Nah, jadi harus dipisahkan apa aja pengeluaran. Ya, pemasukan dulu nih. Pemasukan. Keuangan masuk. Misalnya dari servis handphone. Kalau kita nyambil tukang pijet misalnya ya. Atau jasa lainnya misalnya. Apa? Jual ACC, aksesoris ya. Dan lain sebagainya. Kemudian ada keuangan keluar. Saya tak begitu pandai sebenarnya. Tapi alhamdulillah dengan alat seperti ini saya merasakan manfaatnya. Ya, seharusnya kalau pakai software apalagi ya akuntansi, pakai akuntan lagi. Ya, admin yang menguasai akuntan itu enak banget ya. Keuangan keluarnya apa aja? Mulai tadi di awal ya. Kalau kita lihat nah, gaji. Seandainya kita kerja sendiri, ya tetap aja harus ada gajinya. Kita sebagai teknisi, kita sebagai pengelola harus dipisahkan. Kita harus gajian. Jadi jangan sampai tidak ada gajinya. Nah, ini yang sering terjadi, kawan-kawan. Berapapun uang masuk, ya itu dianggap hasilnya, hasil jerih payahnya. Padahal di situ ada uang gaji yang memang tadi saya katakan harus dipisah-pisah. Kemudian yang kedua, spare part. Kemudian ada sewa tempat. Mbak, saya buka di rumah sendiri. Ya harus dikeluarkan sewanya. Walaupun itu nanti ditabung, yang mana tabungan tersebut bisa kita gunakan untuk mungkin beli ruko misalnya. 10 tahun sewa tempat rumah sendiri. Sebulan nabung 5 juta sewa tempatnya. Misalnya kan ya. 1 tahun 60 juta. 10 tahun dia buka 600 juta. Wih, kondang ya, keren. Beli ruko. Ya, tapi itu tadi dengan catatan sewa tempat harus dikeluarkan. Banyak orang keblandrok
banyak orang bangkrut karena tadi hal-hal seperti ini tidak dipisahkan. Nah, apalagi yang memang benar-benar real sewa tempat. Oke, sewa tempat tadi sudah. Kemudian tabungan. Tabungan itu nanti ya, tidak saya masukkan dalam rincian ini. Saya tulis terlebih dahulu operasional. Nah, operasional ini terdiri dari apa? Listrik, ya, wifi misalnya, atau data ya. Kemudian air, transport. Jangan kira ya bensin yang kita keluarkan beli full tank ya sudah pakai uang pribadi, tidak bisa. Ini harus kita keluarkan operasional. Sehingga apa? Nanti endingnya bagian terakhir dari kita berbisnis ini betul-betul menghasilkan. Ya, jangan kawan-kawan cuman bisanya mengeluh. Aku bisnis udah keluar modal sekian, tapi yo koyo ndak balik modal ya, kok ndak untung-untung ya, kok ndak punya mobil ya, kok ndak punya rumah ya, kok ndak bisa umroh ya, dan lain sebagainya. Kok ndak bisa kawin lagi misalnya. Jadi kawan-kawan sekalian, apa yang tadi saya sebutkan, ya tentulah efek dari manajemen yang tidak benar. Saya merasakan sendiri, betul-betul saya rasakan sendiri. Duit masuk, ya sudah pakai. Ya, berapapun, bahkan kalau sampai hutang, waktu itu harus hutang riba lagi. Ya, dipakai, tapi tidak dikembalikan. Ya, semrawut. Nah, sehingga apa? Yang terjadi, ya, bukannya bisnis semakin baik, tetapi makin lama makin tambah runyam. Oke? Jadi itu tadi dua aspek, yaitu ilmu bisnis dan ilmu manajemen. Harus kita pisahkan. Administrasi, keuangan, terutama keuangan pribadi dan keuangan bisnis, jangan sampai tercampur aduk. Nah, dari mana kita dapat duit? Ya, dari mana kita dapat duit? Tentulah dari selisih uang masuk dengan uang keluar tadi. Gaji kita dapat satu, nanti akan ada selisih. Insya Allah pasti ada selisih dong. Masa lebih besar pengeluaran daripada pemasukan? Berarti ada yang salah itu. Kalau sampai lebih besar uang keluarnya. Ya, jadi kalau pengen sukses, pengen berhasil, pengen usahanya lebih bermanfaat, baik untuk diri sendiri, keluarga, bahkan untuk orang lain. Ya, kita harus betul-betul berhati-hati dalam memanage administrasi serta keuangan kita. Yang ketiga mengenai pemasaran. Seperti yang di depan saya sampaikan bahwa atau selihai-lihainya kita dalam keahlian yang kita kuasai, servis handphone di sini. Tetapi ketika kita tidak bisa memberi tahu orang lain bahwa, "Oi, aku nih loh ahli servis." Kita tidak bisa memberitahu, mengumumkan kepada khalayak ramai bahwa di sini loh tempat servis handphone komplit. Kalau itu yang terjadi, maka apa yang kita kuasai percuma. Yang nyervis itu tidak ada. Kenapa? Tidak kita pasarkan. Hanya mengharapkan orang lewat, getok tular. Tetapi karena kita ini orang biasa-biasa saja, yang buka bisnis dengan harapan punya penghasilan, punya pemasukan, itu ya tentulah kita harus melakukan tahap pemasaran ini. Apa saja yang harus kita lakukan dalam memasarkan bisnis kita? Ada dua cara tentu. Cara yang pertama yaitu dengan cara online. Cara kedua jelas, ya gandengnya pasti cara offline. Apa aja sih yang harus kita lakukan dalam memasarkan bisnis ini secara offline? Yang pertama interface. Dari segi tempat dulu, interface. Ini kalau kita bicara counter kita itu menggunakan tempat yang bisa dilihat oleh orang ramai. Toko, kios, ruko, di mall, dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai orang tidak bisa melihat counter kita. Orang nggak tahu itu counter atau laundry misalnya. Atau warung kopi. Nah, jadi tahap pertama interface ini yaitu plang. Ini menandakan kita mau ngasih tahu ke orang, "Woi,
Gitu loh. Ini loh counter handphone, counter service. Jadi jangan sampai ketika orang nyari, nggak nampak counter kita. Di awal saya buka Magic ini, ada satu anggota dewan, dia sampai 3 kali lewat waktu pembukaan pelatihan. Bah, saya ini 3 kali putar balik. Waktu kuantum belum ada tulisannya besar di atas itu. Ya, nggak ketemu. Nggak ngelihat dia. Padahal udah share log. Kenapa nggak lihat? Tak ada tanda. Jadi harus ada tanda, kawan-kawan sekalian. Baik, ini saya contohkan. Waktu itu di Klaten, counternya udah besar sebenarnya, udah terkenal sekali di Pedan. Di Klaten itu ada yang namanya langgam seluler. Langgam seluler. Nih, kawan-kawan. Awalnya, langgam waktu saya datangi, counternya seperti ini. Kalau nggak salah, ya seperti ini. Macam-macam nih, Realme, Oppo, Vivo. Iya tahu sih orang ini toko handphone. Tapi rame banget ya. Rame banget tampilannya. Sebelumnya juga begini. Ini, di depannya ini, tusuk sate sebenarnya. Seperti tusuk sate. Jadi, persis di depannya itu jalan ke arah Cawas. Mbayat. Ini persis di depan counter ini. Ya, pemiliknya namanya Mas Agus Wahyudi, teman saya. Setelah sekian lama, agak merosot ini. Khususnya omset servisnya hanya 14 juta sebulan. Padahal teknisinya ada 4. Teknisi ada 4, omset 14 juta. Yang terjadi apa? Ya teknisinya ya gagal panen tuh ya. Kenapa gagal panen? Karena apa? Nggak ada ya pembagiannya. Ya udah sepi. Nggak apa-apa, santai aja situ. Udah sepi, ya teknisinya kebanyakan. Bahkan ada satu orang, Mas Dwi namanya. Mosok teknisi cuma gajian 850.000. Itu terjadi di tahun kayaknya 2019 lah. Sebelum pandemi. Jadi interface-nya seperti ini. Orang oke tahu. Ya, ada Samsung, pasti itu merek handphone. Ada langgam Total Flasher. Oh, service nih kan ya. Tapi dari jauh nampak enggak di tulisan kecil-kecil nih? Nggak kelihatan, ya. Yang ini juga nggak kelihatan. Ketika saya masuk, ya, ini lagi nih, udah berapa kali nih dia ramenya luar biasa, pelangnya. Ini udah bergonta-ganti interface saya bilang. Nah, setelah saya masuk, nah ini barusan dipasang langsung saya foto. Saya blok langsung depannya. Yuk, interface kita, pelang kita, biar orang tahu. Nama nggak usah besar-besar. Apa yang terjadi kawan-kawan? Ya, hanya masang pelang ini yang terjadi omset dari 14 juta berubah jadi 27 juta. Hampir 100%. Hanya dalam jangka waktu 1 bulan. Ada plusnya tapi tidak hanya ini. Tidak hanya ini. Makanya nanti ada pemasaran offline itu yang saya sampaikan, ya. Jadi pelang, interface, kemudian cat, ya. Warna counter, warnanya. Kemudian lampu, penerangan, jangan pakai lampu yang redup-redup. Jadi kawan-kawan, interface ini wajib kita bikin semeriah mungkin. Ini saya lihatkan, lah ini loh. Kalau dari samping kan, ini dari Google. Ini kurang besar lagi nih, pengennya lebih besar lagi sekalian. Jadi kalau kita lihat di Google Map itu, nah, jadi tahap awal seperti itu. Nah ini kawan-kawan lihat nih, ini jalannya. Ini sebelum kita ada ini, sebelum saya pasang pelang awal-awal nih. Nah, belum di-upgrade. Nah, setelah ini. Nah, iya, satu langkah dia langsung berubah ya. Ini salah satunya. Ini saya kasih lampu. Ini bahkan nanti di sebelah sini, ini yang asli, yang terbaru, dinding ini udah berubah. Tulisan service. Bahkan di atasnya, bagian atas nih, saya pengen blok service. Jadi dari arah sini, begitu orang datang ya, orang datang begini, set gitu ya. Nah ini kan tampilan yang lama. Di sisi ini sudah kelihatan service handphone. Pengennya seperti itu. Jadi, nah di atasnya ini nih. Jadi wajib kawan-kawan yang ditulis bukan namanya yang besar-besar. Nggak perlu juga banyak-banyak tulisannya. Nggak ada apa tulisan no signal, mati total, unlock, SIM tidak terbaca. Ditulis semua gitu ya. Kayak menu apa? Warung Lamongan, pecel lele, bebek goreng, bebek panggang, ditulis semuanya. Kalau itu iya oke, warung makan oke, menu wajib ditampilkan ditulis ya. Tapi kalau kayak kita yang namanya servis, handphone bermasalah itu larinya pasti ke tempat servis. Gitu ya.
Nah, seperti itu kawan-kawan sekalian. Jadi, interface ini wajib kawan-kawan lakukan untuk secara offline. Yang berikutnya, yang harus kawan-kawan lakukan adalah dengan membuat namanya Rantek. Rantek itu MMT pohon kalau saya bilang. Seperti apa? MMT di pohon. Ketik aja begitu. Nah, Bang Parito sudah bikin kayak gini? Belum. Bikin Bang. Nggak mahal. 1 biji yang saya lakukan ya, itu nilai harganya kurang lebih 15.000. Itu udah cetak sama bambu, kita pakai bambu. Ya, tinggal pasang. Jangan pakai paku, tapi pakai kawat. Kasihan pohonnya dipaku-paku. Kalau kata guru saya, jangan masang paku di pohon. Dia juga merasakan sakit gitu. Kalau di tiang listrik ya kawat tadi. Ya ini kan pakai kawat semua. Oke, baik. Ini Rantek ini ya murah meriah. 15.000 1 bijinya. Saya kemarin bikin untuk Magic itu ada kurang lebih 100 biji. Cuman musuhnya apa? Musuhnya Satpol PP. Musuhnya nanti yang punya tiang, yang punya tiang listrik, yang punya tiang internet. Itu musuhnya. Pasti dibuang. Tapi bahkan sampai hari ini ada beberapa yang masih eksis, masih standby. Ketiga yang harus kita lakukan, yaitu kita harus paling tidak ada kartu nama, plus brosur. Yang berikutnya, yang online, sosmed, sosial media, media sosial. Apa aja? Facebook kita harus punya. IG. Ini lagi musim semua. TikTok. Baikkah? Kemarin saya dengar kamu nonton orang live. Itu di mana? Esteh. Di mana? Facebook apa? Di Facebook. Ya. Jadi kawan-kawan sekalian, untuk memasarkan bisnis kita ini pun bolehlah daripada Facebooknya nggak ada pembaruan, tidak ada perkembangan, yang nggak banyak aturan juga. Kenapa? Kalau di TikTok, di mana lagi Shopee gitu ya, itu nggak boleh menampilkan alat tajam ya, barang-barang tajam. Banyak aturannya gitu loh. Tapi kalau di Facebook, ya lagi nyervis tuh, kalau biar cepet terkenal, ya sudah toh live, ya Facebook sama IG harus live. Manfaatkan Facebook ini yang Facebook organik, Facebook yang umum. Ngapain malu-malu? Contoh nih kayak sekarang, misalnya, ya kawan-kawan lagi ngoceh gitu kan ya, ya kayak yang saya lakukan ini. Sehingga apa? Apalagi kalau kita temannya udah banyak. Atau bahkan bikin FB organik, FB yang umum, khusus area tinggal. Bikin satu lagi, kawan-kawan, khusus untuk promosi kita. Kalau tadi Facebook pribadi, oke lah. Nggak apa-apa ya. Mau kita pisahkan. Bikin khusus promosi, khusus bisnis, ya, yang itu kita urusin, kita lakukan live setiap hari, dan teman-teman yang kita ads, contoh ya, saya contohkan saja. Ini kita contohkan supaya kawan-kawan nanti bisa melakukan sama-sama. Indra Kurniawan Syah, ini Facebooknya Habib, 1,6 ribu teman, dia pakai buat promosi ini, promosi kursus. Karena memang kalau si Indra Kurniawan ini digunakan untuk target marketnya seluruh Indonesia, ya kan? Tentulah pertemanannya harus seluruh Indonesia. Tapi khusus kawan-kawan yang servis, pertemanan kita di Facebook, carilah teman-teman yang satu wilayah. Contoh di sini, contoh ya, saya contohkan, kita cari grup. Oke, kita cari grup. Nah, grup yang kita cari adalah grup-grup di area kita tinggal. Targetnya seperti itu. Kita Banyumane misalnya. Oke, Banyumane. Maka grup-grup yang akan muncul nih di area Banyumane kan. Satu, kita gabung di grup tersebut. Itu jelas. Oke, dan seterusnya. Kemudian di dalam grup ini kan ada orang. Ya, kita klik masuk. Nah, disinilah kita mulai mencari pertemanan. Tentu rata-rata tadi Banyumane, ya rata-rata orang Banyumane. Setuju ya? Setuju. Nanti kalau orang Jimbaran, karena konternya di Jimbaran, ya cari orang-orang, misalnya tadi ini di sini. Jimbaran. Misalnya. Grup-grup Jimbaran. Jimbaran Kuta Selatan, Badung. Ini kan ada suka nih kan ya. Ada grup-grup juga di sini. Jimbaran Community. Ya kan? 20.000 2 anggota loh. Misalnya gabung nih. Saya gabung.
masuk di sini. Ya, kan ada yang posting nih. Apalagi kalau kita lihat ini orang Bali nih kan. Ini pasti Bali nih kan ya? Pasti Bali. Oke, kita tambahkan teman. Oke? Gitu ya kawan-kawan ya. Jadi kita tambahkan teman khusus orang area kita. Kenapa? Target market kita adalah nanti orang-orang di sekitar kita yang kita minta harapan kita dia servis ke kita gitu loh. Ya. Mbak Lia berada di Lampung. Nah, Lampung mana nih misalnya? Bandar Lampung misalnya ya. Ya sudah, cari grup-grup Bandar Lampung, kemudian ads tuh teman-temannya. 5.000 orang loh, lumayan. Iya pasti ada yang nyantol lah. Ya, kenapa? Nanti kita akan live di 5.000 orang itu. Belum lagi kalau kita live misalnya, kita live service nih. Kita share di grup-grup tadi yang kita gabung. Khusus di area Jimbaran tadi atau khusus di area Bali. Di area Bali nanti kita minta bantu. Ayo kawan-kawan yang nge-share ini tunjukkan bukti screenshot share-nya. Servis di sini diskon 10% misalnya. Nanti servis di sini gratis charger. Servis di sini gratis handsfree. Handsfree cuma berapa? 4.000, 5.000 rupiah. Yang biasa. Tiap orang servis, dia nge-share, dia datang, Bang, saya mau servis. Ini tadi saya udah tunjukin bukti screenshotnya, saya share. Gitu kan ya. Nah, ini kalau kawan-kawan lakukan, insya Allah manfaat. Ini tadi misalnya, tambahkan teman. Ya kan ya, ini contoh saja. Ini, daerah mana ini? Bali juga nih misalnya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, kawan-kawan sekalian, insya Allah, kalau ikhtiar kita ya memperbanyak pertemanan di FB, kemudian kita maksimalkan Facebook organik ini juga akan berefek. Begitu pula IG dan TikTok. Kalau TikTok universal Indonesia. Ya, dan jangan lupa ini di sini ya, Google Map. Tandai itu. Jadi kalau orang nyari, di mana nih Mas tempatnya? Sudah tinggal Sherlock ya. Sherlocknya bukan pakai WhatsApp, tapi pakai Google Map. Itu jauh lebih akurat ya. Nah, kita ambil contoh. Kalau MQ Cell, map. Ini map. Berapa yang ulas? Coba deh, setiap orang yang servis, selesai servis, kita mintain ulasannya. Pak, kasih bintang 5 dong di Google. Ya, ini ada bonus nih, handsfree gratis. Ini ada anti crack gratis. Bapak handphonenya pakai apa? Gratis anti crack. Oke, kawan-kawan sekalian, itu sepintas ya tentang bagaimana kita dalam memanage counter, mengatur, mengelola bisnis kita. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.